Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang. Saya Nadia Faiza. Saya Raisyah Fitri. Saya Agus Maharan Andiansa. Saya Muhammad Abdulali. Di sini kami akan membuat video tentang praktikum mengenai penegakan hukum dan perlindungan hukum yang akan kami mewawancarai dari seorang guru dan seorang siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Breaking News bersama kami yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Baiklah pemirsa, marilah kita mendengarkan pendapat masyarakat mengenai penegakan dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 ingin mewawancarai Bapak Edo. Di sini kami akan bertanya kepada Pak Edo, apakah penegakan hukum di Indonesia menurut Bapak sudah bagus? Kalau masalah penegakan hukum di Indonesia itu menurut saya kurang bagus, dikarenakan banyak banget kasus yang sudah belum selesai. Contohnya yang paling simpel itu kasus Freddy Sambo. Kenapa kasus Freddy Sambo diangkat? Karena di kasus itu kan ada korban tuh namanya Joshua tuh, Brigadir Joshua, dan itu sudah meninggal. Hal itu nggak harus diangkat lagi, tapi bukan harus kita nggak melupakan hukum. Tapi hukum itu harus ditegakkan dengan cara sudah jelas bukti bahwa langsung saja diadili. Jadi peradilan Indonesia membuat ribet. Gitu. Oh, baik, terima kasih atas saran Bapak atau pendapat Bapak. Kemudian pertanyaan kedua. Bapak, upaya apa yang harus dilakukan supaya penegakan hukum di Indonesia tercapai? Kalau upaya hukum di Indonesia itu seperti sosialisasi hukum, terus memperbaiki kesenjangan ekonomi, dan itu urusan pemerintah. Dan apalagi sebanyak-banyak sosialisasi hukum aja sih, terus perbaiki ekonomi Indonesia. Dengan ekonomi yang tinggi, maka kejahatan maupun hal-hal yang negatif itu bakal berkurang. Baik, terima kasih Pak. Menurut Bapak Edo, maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Baiklah, sekian wawancara kami tentang penegakan hukum dengan Bapak itu. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu murid SMA mengenai penegakan dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang kami akan menanyakan beberapa hal mengenai perlindungan dan penegakan hukum kepada narasumber kami, yaitu Anggi. Oke, pertanyaan pertama, Anggi, apa itu perlindungan dan penegakan hukum menurut Anggi? Menurut saya perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak manusia yang tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum ya untuk menjalankan hukum yang ada. Pertanyaan kedua, bagaimana perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia menurut Anggi? Menurut saya kurang baik karena ketidaktegasan penegakan hukum dalam mengatasi kasus yang ada. Nah, kan di Indonesia ini ada yang namanya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana menurut pendapat Anggi tentang hukum itu? Menurut saya mengenai hukum itu ialah keadilan yang tajam. Hukum di masyarakat di kalangan bawah daripada di kalangan atas atau pejabat tinggi. Apakah di sekolah kita ini ada contoh dari penegakan hukum? Ada, contohnya mentata tertibi sekolah seperti menggunakan pakaian rapi dan tidak telat masuk sekolah dan tidak melanggar atribut yang digunakan. Oke, pertanyaan terakhir, Anggi. Solusi apa yang diberikan terhadap perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia?
Menurut saya solusinya adalah hukum harus didirikan dengan seadil-adilnya, tidak membeda-bedakan kalangan masyarakat. Sekian dari wawancara kami bersama narasumber Anggi. Terima kasih kepada Anggi dan kami minta maaf telah mengganggu waktunya. Itulah pendapat dari salah satu siswa SMA mengenai perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih kepada Studio 1 dan Studio 2. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Baik pemirsa, sekian berita pada siang hari ini. Saya Resi Hapitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.